Selamat siang, Pak. Selamat siang, bisa kedengaran suaranya? Oke, sudah bisa, Pak Zul. Oke, aku panggilnya Pak Zul aja ya. Boleh, Pak? Langsung aja bisa. Oh, enggak, oke. Baik-baik. Thank you banget Pak Zul atas waktunya sudah menyempatkan nih pada siang hari ini untuk sharing bareng sama teman-teman Isaac Intrisakti. Saat ini nanti kita akan membahas tentang skills needed by the current generation. Nah, tadi kan kita udah berbincang nih dengan Pak Michael. Apa aja yang harus kita lakukan pada saat interview. Nah, mungkin kita ingin tahu nih Pak, dari perspektif Pak Zul, apa aja sih skill-skill yang harus kita miliki nih sebagai generasi muda agar kita bisa bertahan pada saat dunia pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan, mungkin kalau misalnya kita nanti mau menjadi seorang entrepreneur juga berguna nih Pak. Mungkin boleh Pak dimulai untuk sesinya, dan sebelumnya Pak Zul juga diperkenalkan, mungkin untuk mau lebih sharing-sharing nih tentang kegiatan Pak Zul saat ini. Ya, terima kasih. Saya juga mendengar tadi sesi dari Pak Michael ya. Saya kira kalau kita mahasiswa, apa yang disampaikan oleh Pak Michael itu sudah lebih dari cukup. Kalau diikuti dari awal sampai akhir, saya kira tidak akan susah buat teman-teman untuk dapat kerja. Terus terang, saya di kampus di Jakarta juga, waktu itu di Fakultas Ekonomi di UI, itu nggak terlampau tertarik masuk ke ISEC. Karena ISEC itu tempat anak-anak yang suka cari pekerjaan. Jadi agak borju, cari pekerjaan, gaji tinggi, kemudian santai-santai menikmati hidup, gitu, selesai. Nah, jadi kalau memang pengalaman saya datang dari sisi yang agak beda. Mungkin karena senang baca buku dari dulu, sudah senang baca bukunya Robert Kiyosaki dan lain sebagainya. Ketimbang susah-susah interview, bikin CV panjang-panjang, ya berusaha sendiri aja, karena walaupun uangnya sedikit, tapi kita memiliki kemewahan lain yang namanya freedom, kebebasan. Oleh karena itu, CV seperti dikatakan oleh Pak Michael, kemudian interview, itu sangat tergantung pada kematangan personality dari teman-teman. Dan kunci pada personality bukan hanya GPA yang bagus, tapi kedalaman teman-teman menyelami kehidupan semasa hidup di campus. Salah satu menurut saya adalah keterlibatan teman-teman dalam berorganisasi. Saya mungkin sudah berumur ya nggak terlalu tua juga, tapi oke lah, banyak pengalamannya. Sering melihat ada orang yang CV-nya bagus, ya, ditata dengan rapi, very professional, kemudian interviewnya selalu bagus, tapi tidak pernah betah di satu pekerjaan. Nah, dengan kemampuan dia bikin CV, kenapa saya tidak mau mengajarkan Anda bikin CV yang bagus atau pandai interview? Karena orang yang pandai menulis CV, kemudian belajar cara interview yang bagus, cenderung pindah pekerjaan lebih cepat. Karena dia merasa punya skill menulis CV, kemudian punya skill untuk interview, dia merasa setengah perjalanan sudah dalam genggamannya. Sehingga belum sempat dia menikmati apa yang dikerjakan yang baru, ada gaji yang ditawarkan lebih tinggi, ada pengalaman unik yang ditawarkan di luar negeri, dia langsung loncat. 10-20 tahun berlalu begitu saja, tahu-tahu dia udah tua, stroke, ditinggal istrinya. Jadi menurut saya, teman-teman mumpung masih belum selesai, selami dunia aktivis mahasiswa itu sepenuh jiwa, bukan dalam rangka punya kemampuan untuk menulis CV, bukan punya kemampuan menulis atau keahlian dalam membuat interview, Anda punya skill interview yang bagus, tapi menyelami jiwa manusia itu penting. Sehingga ketika Anda di interview atau membuat CV itu, authenticity should be there. Orang yang otentik itu akan selalu punya kesinambungan perjalanan dalam hidup dan karir jauh lebih panjang. Nah, oleh karena itu, saya terus terang ya bisa jadi agak provokatif, tapi tidak menganjurkan Anda punya skill ya nulis CV oke, interview oke, tapi jangan sampai itu jadi
keahlian yang Anda penuhi, kemudian Anda pindah-pindah pekerjaan. Padahal menurut saya, just follow your heart, then the universe will conspire to help you. Kalau Anda sedang mencintai satu passion tertentu gitu, jadi aktivis mahasiswa, selesai jalan terlampau lama, kemudian kerja apa aja, serabutan aja tahun pertama, setelah itu sekolah lagi, upgrade your capacity, punya mental model yang baru, kemudian Anda punya lingkungan baru, then you should define your own destiny in the future. Nah, itu menurut saya jauh lebih penting dan lebih asik perjalanan kita, timbang you become a professional gitu, kerja sama orang, ya kerjanya begitu-gitu aja, memuaskan memegang saham, sampai Anda lupa membahagiakan diri sendiri, Anda mengakumulasi begitu banyak kekayaan, tapi Anda tidak pernah nikmati, you work so hard, gitu, dan Anda baru merasakan beristirahat nanti di rumah sakit dan di pemakaman. Jadi saya punya perspektif yang agak berbeda. Jadi apalagi orang seperti saya yang punya pengalaman juga, saya sebagai dosen yang menginterview orang, menjadi orang yang otentik itu jauh lebih berarti. Jadi orang bekerja, orang itu kan sebelum interview itu dari kehadiran Anda saja itu sudah kita bisa merasakan chemistry-nya. Nah, orang ini pas apa enggak gitu. Jadi kalau menurut saya ya setiap kita punya talent, punya bakat yang diberikan yang Maha Kuasa, masing-masing kita tentu berbeda gitu. Jadi kalau tahun pertama sih menurut saya kerja apa aja yang penting tugas Anda itu Anda harus sekolah, cari beasiswa secepat mungkin. Karena dengan pengalaman you get scholarship, you have new environment, then you will see a fresh vision, visi yang segar dalam menata kehidupan. Dengan kerja begitu hebat CV-nya, tahu-tahu Anda jadi kerja di kantor akuntan sampai 5 tahun, buat apa? 10 tahun gitu, dapat uang banyak, tapi yang Anda telan dalam hidup adalah penderitaan. Jadi, kira-kira gitu. Kalau menurut saya sih, skill yang bagus di mana-mana saya temui, orang bisa dimanipulasi once or twice, but not all the time. Jadi Anda harus punya nilai dalam hidup, ya, Anda punya integritas, you work hard, dan jujur. Anda pintar tapi nggak jujur juga lama-lama orang nggak suka sama Anda. Nah, Anda bekerja keras gitu, tapi nggak bisa empati, ya Anda jadi robot seperti mesin yang tidak punya perasaan. Nah, kalau menurut saya sih ya skill yang harus Anda upgrade adalah skill yang intangible, yang sifatnya tacit, yang tidak kelihatan, dan itu hanya bisa dilatih dengan pergumulan yang panjang dengan kehidupan ini, dengan pergaulannya. Dan saya lihat teman-teman ISEC itu kalau pas caranya gitu, tidak terperangkap bahwa untuk hidup bahagia, untuk dapat uang banyak itu harus bekerja di perusahaan besar. No. Anda bisa kerja di desa, tapi kemudian Anda menatap burung yang terbang, melihat suara angin yang bertiup, melihat pantai, then you will be very happy. Jadi menurut saya, hidup ini menyenangkan, Indonesia ini begitu luas. Ya. Anda datang ke Lombok, Anda bisa bikin puisi banyak. Mungkin gajinya lebih sedikit. Jadi kalau menurut saya ya setiap kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, keadaan ekonomi yang berbeda. Tentu kalau Anda ekonomi pas-pasan, Anda ingin kerja dulu supaya bisa ngasih gaji pertama buat orang tua gitu, apalagi bisa naikin haji gitu kan. Tapi ya setelah itu menurut saya Anda segera sekolah gitu, lihat Amerika, kemudian lihat Australia, lihat UK, lihat Europe, Jepang, Korea, sekarang Cina. Nah, Anda sekolah di sana, you will have new friends, Anda punya knowledge yang baru, dan the way you see the world will be very different. Nah, itu akan berbeda. Saya kemarin terakhir ke Cina, bayangan saya tentang Amerika, Eropa, Australia itu jauh ketinggalan. Nah, tentu kalau Anda punya skill, kemudian menempatkan diri pada tempat di benak lawan bicara dan lain sebagainya, kemudian Anda punya kemampuan bahasa, whether it is going to be English atau bahasa Arab, bahasa Cina, Anda punya diferensiasi dibandingkan yang lain. Dan saya yakin ya,
ikuti kata hati. If you feel happy, itu pekerjaanmu. If you don't feel happy, cari yang lain. Rin, kira-kira gitu yang bisa disampaikan. Kalau menurut saya hidup sederhana, singkat aja. Dan kalau Anda mau tahu cara membuat CV, ahli dalam interview seperti disampaikan Pak Michael tadi itu, more than enough untuk hidup sampai tua. Kira-kira gitu Ibu Moderator. Oke, baik. Thank you, Pak Zul. Wah, ini jujur ini insight yang baru juga ya sih buat aku dan aku yakin teman-teman gitu. Terkadang kita kan sebagai mahasiswa atau fresh graduate, kita terlalu ingin misalnya kayak kita mau kerja di perusahaan apa, tapi sebenarnya kita nggak tahu tujuan kita tuh bekerja tuh apa. Dan yang tadi aku dapetin dari Pak Zul adalah intinya kita harus sesuai dengan apa yang kita tujukan ya Pak ya, apa yang membuat kita happy gitu. Jadi bekerja tadi jangan berlomba-lomba, oke gue mau masuk top company, gajinya gede, tapi kita ngerasa tersisa di situ, kita nggak punya tujuan, jangan sampai seperti itu ya Pak. Sesuai dengan apa yang kita, kesenangan kita, kayak gitu ya Pak. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti sesi sebelumnya, ini adalah sesi interaktif. Jadi bagi teman-teman yang mau nanya langsung nih sama Pak Zul, misalnya kalian ingin nanya advice-nya Pak Zul atau mau sharing juga boleh banget. Langsung aja tanya di chat box atau menggunakan raise hand feature, nanti teman-teman bisa langsung unmute. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Haryo nih Pak, mau bertanya. Silakan Haryo, boleh di-unmute. Oke, selamat siang Pak Zul. Selamat siang. Ya, kebetulan satu alma mater juga Pak, kita Pak. Alhamdulillah. Di mana dulu? Saya di akun UI juga Pak, FE juga. Di UI? Iya. Oke. Jadi mau sedikit tanya aja sih. Kan saya juga baru fresh grade tahun lalu lah ya Pak. Pengen ini sih nanya, kan udah dapat kerja juga di salah satu company di Jakarta. Cuman kayak ngerasa kok malah terlalu nyaman, jadinya kinerjanya nggak terlalu maksimal, malahan ngerasanya gitu Pak akunya. Nah terus sekarang lagi dapat tawaran di tempat lain itu, makanya tadi nanya ke Pak Michael kayak kalau mendadak gitu sebenarnya akan ngaruh nggak sih gitu. Nah kalau menurut Pak Zul, untuk saya yang baru fresh grade dan tiba-tiba mau nyari tempat lain yang mungkin bisa develop diri saya atau segala macamnya, itu wajar gak sih Pak? Wajar, menurut saya sih wajar ya. Fresh graduate ini kan istri belum punya, kadang-kadang gaji belum cukup, suami belum punya, jadi labil hidupnya. Jadi menurut saya orang kalau belum menikah itu kadang-kadang nggak stabil. Jadi keinginannya banyak. Haryo udah menikah belum? Alhamdulillah belum Pak. Kalau belum menikah ya begitu biasanya. Kalau menurut saya, kalau kita belajar misalnya bukunya Peter Sindi, ada yang judulnya The Fifth Discipline. Itu mungkin teman-teman sudah cerita, ada dengar cerita yang namanya The Parable of Boiled Frog. Jadi kalau kodok atau katak itu dilempar dalam satu bejana yang isinya air mendidih, dia pasti loncat. Tapi kalau dia ditaruh di satu panci gitu, airnya dingin gitu, dia kemudian akan berendam di situ. Tapi kalau di bawah panci itu ada api yang terus menyala gitu, ya kodok ini nggak akan loncat. Tapi dia akan melakukan adjustment, kulitnya mulai mengeras sampai ketika airnya betul-betul mendidih karena api terus menyala. Dia baru merasa bahwa dia harus loncat dari wahana itu, tapi terlambat, dia sudah kadung menjadi terebus lah kodok atau kataknya itu. Nah, kadang-kadang kita bertahan ya dalam zona nyaman itu, nyaman, tapi di bawahnya sebenarnya adalah lama-lama airnya bisa mendidih juga. Oleh karena itu kalau ada tawaran yang menurut dirimu itu bagus gitu, kenapa enggak? Oleh karena itu menurut saya ya, kenapa kita harus berorganisasi agar kita punya mentor, punya coach. Dalam hidup ini penting, coaching itu is very important. Jadi jangan masuk ke hutan belantara pekerjaan itu tanpa nasihat dari orang yang telah melalui jalan itu terlebih dahulu. Aktif di ISEC, Anda akan bertanya pada senior yang will give you a lot of expressions atau experiences, kemudian dia akan bisa ngasih sinyal-sinyal. Sehingga walaupun kita melihat
terowongan, tapi akan ada cahaya di ujungnya, will be very interesting. Atau ketika Anda melihat manis-manis, tahu-tahu itu bisa meracuni kehidupan kita. Oleh karena itu punya coach, punya mentor, punya senior yang akan memberikan kita guidance itu lebih powerful untuk memilih dan memilah mana kira-kira yang penting buat kita. Dan yang penting menurut saya, Mas Aryo ya, adalah Anda harus punya kemampuan untuk menulis kesimpulan cerita hidupmu sendiri. Mau jadi apa, in the next 5, 10, 15 years ke depan seperti apa. Nah, kalau itu membuat sudah ada arahnya, kita jadi punya harapan. Harapan menghadirkan energi untuk melupakan kepenatan-kepenatan dalam perjalanan meraih impian itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya goals yang menarik gitu ya, atau misi yang indah di dalam hidup itu akan memacu alasan kita bangun pagi hari tanpa perlu mengeluh, tapi kita menyambut pagi hari dengan senyuman sehingga kita bisa bersiul bernyanyi dalam menjalani sisa-sisa hidup menuju misi visi yang kita inginkan itu. Itu ya, sekolah aja dulu. Siap Pak, siap. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Pak Zul. Sama-sama. Siap. Oke, siap. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau tanya tadi, misalnya kayak Haryo tadi mau sharing-sharing, mau tahu advice-nya Pak dari Zul bagaimana, boleh banget langsung tanya ataupun raise hand. Nah, sebelumnya nih Pak, tadi kan Pak Zul udah kasih tahu nih, skill-skill yang kita perlukan adalah tadi misalnya empati, punya integritas, terus tadi kita tahu value apa yang kita miliki. Nah, tadi Pak Zul sempat mention bahwa kita harus menjadi orang yang otentik. Nah, maksudnya menjadi orang yang otentik itu yang seperti apa ya, Pak? Ya, otentik itu apa adanya, nggak perlu menjilat atasan untuk disenangi gitu. Nah, menurut saya itu ya empati, punya kemampuan komunikasi, kemudian membaca pikiran penting. Tapi kalau perusahaan Anda membutuhkan hard skill, misalnya Anda harus punya kemampuan dasar, yang hard skill-nya harus ada. Empati walaupun penting, communication skill penting, tapi kalau kita nggak punya hard skill, nanti kayak orang motivator aja. Tapi menurut saya hard skill itu Anda harus punya competitiveness yang mendiferensiate Anda dibandingkan kompetitor yang lain. Nah, kemudian berdasarkan social structure ketika kita menjadi mahasiswa, menjadi aktivis, itu kita punya kemampuan lebih di atas hard skill itu. Nah, bagaimana mungkin misalnya Anda ingin bekerja di bisnis tapi nggak bisa membaca laporan keuangan, misalnya. Nggak memahami bahasa perusahaan, tidak memahami skenario planning atau macam-macam. Nah, tapi kalau itu sudah dipenuhi, kemudian kita jadi punya communication skill yang bagus, bahasa asing yang luar biasa gitu, punya kematangan jiwa untuk empati, bisa menempatkan diri pada sepatu orang lain, itu jadi gampang. Nah, setelah itu Anda sekolah itu bukan dapat titel baru. Sekolah lebih tinggi itu bukan tujuannya dapat GPA distinction atau IPK di atas 4 gitu. Sekolah itu adalah perjalanan spiritual untuk mencari kawan dan lingkungan baru, sehingga Anda mengetahui bahwa selama ini di organisasi, di kampus itu apa yang kita tahu itu masih sedikit ketimbang kompleksitas dunia nyata yang kita hadapi, sehingga setelah Anda punya title, punya sekolah yang baru gitu, Anda lebih bijaksana dalam mensikapi hidup, lebih wise untuk memberikan ruang atau ekspresi pada orang-orang yang punya values yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman yang misalnya ingin meniti karir di dunia profesional, atau misalnya ingin bisnis sendiri, misalnya salah satu yang pernah saya tahu dan saya dengar, Anda harus punya pengalaman bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan besar. Karena perusahaan besar, apalagi punya perusahaan asing itu punya accountability, punya governance yang sangat bagus. Jadi Anda punya sistem yang melatih Anda untuk disiplin. Tapi nggak boleh lama-lama. Kerja di perusahaan asing itu maksimal itu 5 tahun itu maksimal sudah. Setelah itu Anda harus
cari pengalaman hidup yang lebih getir, ya, jalan yang lebih terjal dengan pengalaman itu. Karena 5 tahun kalau Anda tidak bisa menaklukkan ego dan diri sendiri, Anda akan pada comfort zone yang begitu lama sehingga Anda pensiun jadi budak orang asing saja bisa. Tapi dengan gaji yang, kecuali kalau pilihannya begitu, ya, a lot of money, Anda punya kehidupan yang mapan, tapi Anda tidak punya kontribusi apa-apa pada kemanusiaan ini. Anda tidak punya kontribusi apa-apa dalam mencerahkan kehidupan masyarakat yang tidak punya, bagaimana menggerakkan orang-orang yang sebenarnya bisa kita bantu, gitu. Kira-kira gitu, Mbak Yu. Oke, baik Pak Zul. Berarti tadi nggak hanya soft skill ya, tapi hard skill juga penting gitu. Jangan sampai kita mengesampingkan hard skill gitu, Pak. Nah, ini juga mungkin ada dilema yang dihadapi oleh fresh graduate nih, Pak. Misalnya nih, kita itu misalnya punya skill di bidang akuntansi misalnya, Pak. Tapi dibutuhkan pasar saat ini adalah orang yang jago digital marketing gitu. Sedangkan skill kita ini kita sudah daftar di perusahaan banyak tapi nggak ada yang menerima misalnya. Nah, apakah lebih baik kita memfokuskan untuk melatih skill baru di bidang digital marketing yang saat ini lagi dicari perusahaan, ataukah kita tetap akan fokus ke skill yang memang sesuai dengan passion kita? Yang tadi aku sebutkan misalnya akuntansi. Menurut Pak Zul gimana nih Pak? Mengikuti kata hati ataupun mengikuti kebutuhan pasar saat ini Pak? Yang penting kita kan saat pandemik nih Pak, pasti kita butuh income untuk membahagiakan orang tua juga, seperti itu. Kalau peluangnya yang tersedia cuma marketing, coba aja. Anak akuntansi belajar marketing itu lebih mudah ketimbang orang marketing belajar akuntansi. Kalau orang akuntansi belajar marketing, very simple. Cuma belajar segmentasi, targeting, positioning, terus ya dia ajar-ajarin gitu, oke. Nah, kalau dia ngerti marketing atau komunikasi saja, harus belajar di kantor akuntan, itu lebih repot. Jadi apa yang akan Anda hadapi di dalam hidup ini maupun sebagai fresh graduate itu adalah, ya, tentu dalam skenario yang maha kuasa ya. Jadi hadapi aja dulu. Nah, mungkin dengan Anda tercebur ke marketing, Anda akan dapat calon istri, calon suami, who knows. Karena tidak semua sesuai dengan yang kita rencanakan. Bisa jadi sesuatu itu pahit buat kita, tahu-tahu jadi obat. Bisa jadi sesuatu itu manis, tapi nanti tambah jadi gemuk, jadi penyakitan. Gitu Ibu Moderator. Oke, menarik banget ya Pak Zul. Bisa jadi sesuatu itu yang pahit buat kita, tapi itu jadi obat ya Pak. Justru yang manis-manis itu malah berbahaya, bisa jadi comfort zone ya. Benar-benar, aku setuju sih. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin ada yang mau nanya nih, gitu. Mumpung ada kesempatan langsung, bisa nanya sama Pak Zul. Jadi jangan malu-malu, ataupun ragu-ragu, langsung aja tanya atau enggak raise hand. Oke, sambil nunggu ada yang nanya nih Pak. Sudah cukup. Ya. Kenapa Pak Zul? Kalau memang nggak ada, jangan dipaksa-paksa lagi. Oke, mungkin soalnya tuh kayak tadi Pak, tadi kan banyak yang nanya tuh malah di akhir-akhir ya, karena kalau awal-awal mungkin masih malu gitu. Nah, aku juga ada beberapa pertanyaan nih Pak, titipan dari panitia. Nah, sekarang kan tren itu lagi berubah-ubah nih Pak. Bagaimana caranya kita bisa cepat beradaptasi terkait kebutuhan skill yang ada pada market saat ini gitu? Gimana sih Pak kita bisa cepat beradaptasi? Ya, semua orang punya bawaan orok yang beda-beda. Ada orang yang cepat beradaptasi, ada orang yang nggak bisa adaptasi sama sekali. Nah, tentu ada kelemahan-kelebihannya masing-masing ya. Ada yang orang belajar lebih cepat, gitu. Ada yang lambat, ada yang bebal juga tidak bisa belajar. Kita tidak harus berubah karena sebuah tuntutan perubahan. We don't have to change because of the change sake. Kita nggak harus berubah karena kehendak satu perubahan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, kalau lingkungan berubah, kalau kita bisa adaptif karena kita harus di situ, ya kita harus. Nah, makanya saya sangat menganjurkan pada fresh graduate ini, ya nggak usah milih-milih pekerjaan pada tahun pertama, kerja aja dulu, yang penting ada sesuatu bisa Anda kumpulkan, tapi sambil bekerja itu, tujuan Anda itu memang cari scholarship untuk sekolah lagi. Nah, tapi saya setuju sekali Pak Michael tadi kesimpulannya yang terakhir menurut saya itu sangat tepat ya.
Anda jangan coba memilih pekerjaan, yang penting Anda bisa memilih bos itu bagus tuh. Kalau punya bos yang baik itu hidup kita nikmat. Tapi walaupun gaji tinggi gitu, kerja di perusahaan yang besar, mewah, tapi kalau batin kita tertekan, usia kita jadi pendek, bisa ditabrak bajai dan lain sebagainya, repot. Jadi menurut saya ya tergantung kita merespon, dan respon itu pilihan. Kalau saya tetap menganjurkan tahun pertama, kedua itu nggak usah pilih-pilih, penting dapat duit. Nah kalau sampai 2 tahun Anda nggak punya kesempatan mengambil scholarship, nah baru Anda duduk merenung sendiri, jangan-jangan Anda memang harus bekerja di dalam negeri dengan kemampuan di dalam negeri untuk kemudian menseriusi yang ada di depan mata saja. Atau saya mungkin konteks dunianya sudah beda, saya nggak ngerti juga. Oke, baik Pak. Nah, mungkin Pak Zul boleh cerita-cerita gitu. Dari kan Pak Zul udah memiliki pengalaman yang pasti banyak banget nih. Dari pengalaman Pak Zul pasti dulu dari awal kuliah gitu, dari dulu masih remaja gitu. Apa sih karakter apa atau apa sih yang Pak Zul bisa share ke kita nih sebagai fresh graduate, pengalaman berharga Pak Zul apa yang sudah Pak Zul dapatkan selama ini yang bisa berguna bagi kita untuk kedepannya, Pak? Kalau saya pribadi ya, itu pengalaman yang merubah banyak cara pandang saya dalam hidup, terutama pada pekerjaan. Saya pernah jadi ketua senat mahasiswa di UI, ketua BEM Universitas Indonesia. Nah UI sama seperti Trisakti itu kan adalah entitas yang jadi replika negeri kita. Di situ ada orang Jawa, orang Cina, orang Padang, replika bangsa ini. Jadi keragaman itu niscaya. Nah, di UI itu juga saya kira di Trisakti sama, kita punya fakultas atau program studi yang beda-beda. Dan menjadi pemimpinan mahasiswa yang punya fakultas, punya prodi yang beda-beda, kan cara memandang dunianya beda. Orang fakultas kedokteran tentu mensikapi sesuatu dengan anak teknik beda. Dengan anak psikologi beda, dengan anak MIPA beda. Itu memperkaya batin. Sehingga once we are confronted by reality, harus berhadapan dengan sesuatu yang beda cara pandangnya, ya kita sudah pernah diperkaya bahwa memang pendidikan, pengalaman hidup merubah cara pandang orang. Oleh karena itu tugas kita bukan memenangkan atau ingin bahwa ide kita itu yang terbaik, tapi memang orang punya cara pandang begitu karena kehidupan dia, masa lalunya, kemudian lingkungannya membuat dia punya paradigma atau cara berpikir yang seperti itu. Oleh karena itu perlu rasa arif, rasa bijaksana mensikapi itu untuk kemudian kita berdamai dengan berbagai persoalan itu. Nah, walaupun kelihatan subtle ya, kelihatan halus, tidak eksplisit gitu, itu merubah cara diri saya secara personal memandang. Sehingga itu menghadirkan rasa percaya diri yang tinggi ya. Mungkin ini salah satu kuncinya, confident. Nah, karena kita confident gitu, kalau wawancara, kita belum bicara itu, kalau kita percaya diri itu kan, ya oke lah, seperti Pak Michael tadi itu, ada orang yang mungkin pakaiannya lusuh gitu, penampilannya nggak meyakinkan, itu impresi awal. Tapi ketika Anda diberi kesempatan mengungkapkan isi hati, pikiran dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, tertata baik, itu orang akan tertegun bahwa ada sosok yang berbeda sedang dihadapi. Gitu. Oleh karena itu, confident itu penting. Nah, percaya diri itu kan fungsi dari pengalaman. Nah, tidak mungkin orang serta-merta confident, tapi butuh latihan. Dan menurut saya latihan di ISEC, latihan berorganisasi, ini sekolah yang mahal, lebih dari Anda punya GPA 3,4, 3,5 yang tadi. Nah, jadi aktif di organisasi seperti ISEC ini sangat saya sarankan karena itu akan melengkapi kemampuan teman-teman dengan communication skill yang paling hebat, yaitu kemampuan untuk mendengar. Nah, komunikasi itu nggak harus banyak ngomong, tapi komunikasi yang baik itu adalah kerendahan hati dan kelapangan jiwa untuk mendengar lebih banyak. Kira-kira gitu Mbak Moderator ya.
Oke, baik Pak Zul. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Rain Arthur. Rain bertanya, Pak Zul, kalau dari observasi Bapak, menurut Bapak hal atau skill apa nih yang masih kurang dari generasi saat ini? Kalau generasi saat ini menurut saya tantangannya beda ya. Eh, Generasi saat ini kan lebih banyak di kamar, ya, berinteraksi dengan dunia virtual, ya, dengan game, dengan komputer. Padahal di dunia nyata beda. Dunia nyata itu kadang-kadang berbeda dari dunia virtual yang sering kita hadapi. Oleh karena itu, berjibaku dengan di dalam kamar, ya, berjibaku di tengah dunia virtual ini penting. Tapi kepekaan sosial itu juga harus diajar untuk datang sesekali ke tetangga kiri kanan kita, say hello gitu. Supaya kita tahu ada kehidupan yang beda dengan dunia virtual yang ada di sekitar kita. Nah, mengenal masyarakat, apalagi kalau Anda punya cita-cita jadi pemimpin. Jangan sampai nanti Anda jadi pemimpin tapi terasing dari masyarakat yang Anda pimpin. Nah, jadi menyelami denyut nadi masyarakat dari yang paling rendah itu adalah kemewahan yang luar biasa. Nah, jadi generasi sekarang itu menurut saya itu orang bisa jadi melankolis, jadi sentimental ya. Tapi lingkungan kita adalah guru kita yang terbaik untuk belajar banyak hal. Jadi main game, berinteraksi dengan handphone, smartphone, laptop itu keharusan. Tapi ada waktu-waktu yang kita harus melupakan itu semua, berinteraksi dengan dunia nyata untuk kemudian belajar yang sebenarnya dari alam yang terbuka dan dunia nyata itu. Oke, baik. Ren sudah menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Julita. Pak Zul, saya ingin bertanya, menurut Bapak di zaman sekarang, manakah yang lebih penting antara soft skill dan hard skill untuk memasuki dunia kerja? Kalau baru-baru sih, ya Anda sok-sok filosofis, bijaksana gitu, Anda nggak dituntut Anda pegawai rendahan misalnya. Ya mungkin hard skill-nya jauh lebih penting. Tapi kalau Anda pemimpin, atau dalam ladder organisasi yang lebih tinggi tentu dibutuhkan soft skill yang lebih banyak. Nah, tapi kalau layer organisasinya masih di bawah, misalnya mungkin hard skill itu diperlukan juga. Misalnya Anda kerja di kantor akuntan atau di financial institution, tentu hard skill di bidang keuangan dan akuntansi dibutuhkan. Tapi ketika mulai dalam ladder management yang makin lama makin meningkat, tentu soft skill harus dimiliki sehingga karena kita bukan dealing dengan mesin, tapi dealing dengan manusia gitu. Nah, dealing dengan manusia ini kadang-kadang tidak harus seluruhnya rasional, tapi ada yang sifatnya emosional, spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga memang dibutuhkan soft skill yang lebih baik. Jadi tergantung tingkat kepemimpinan, tergantung organisasi masing-masing. Oke, baik. Berarti disesuaikan aja ya, Pak, ya, dengan kebutuhan perusahaan kita ataupun tujuan kita nanti apa di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Renata. Pak Zul, saya ingin bertanya, untuk komunikasi ke publik itu sangat dibutuhkan di beberapa pekerjaan. Bagaimana kita dapat mengasah skill komunikasi tersebut, Pak? Ya, ini pengalaman pribadi ya. Itu komunikasi itu harus dilatih. Orang kalau nggak pernah dilatih, ada orang yang IP-nya 4 atau 3,9 disuruh Assalamualaikum aja merah wajahnya. Nah, disuruh menyampaikan gagasan terbata-bata, gemetaran. Nah, tapi kalau Anda sudah berkecimpung dalam dunia organisasi sejak mahasiswa, Anda dilatih untuk menyampaikan ide, gagasan pada teman sejawatnya, ada forum-forum di mana perasaan kita diekspresikan dalam bentuk pidato singkat gitu. Nah, latihan-latihan ini secara tidak sadar ini barang sangat mewah, sangat mahal, dan ini yang dibutuhkan dalam dunia real, dunia kerja kita. Oleh karena itu jangan menjadi orang yang menghabiskan waktu kuliah cepat, dapat IPK tinggi, tapi yang tidak pernah berinteraksi dalam organisasi. Dia akan jadi tukang yang gajinya tinggi, tapi akan jadi tukang selamanya. Kalau dia jadi bos, dia jadi atasan yang akan dibenci oleh anak buahnya.
Tapi dalam berorganisasi, Anda akan mengerti cara orang berkomunikasi, berekspresi, menyampaikan pendapat. Kalau kita berbeda, gimana caranya, ada mengatasi konflik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah aktivis mahasiswa, jadilah aktif dalam organisasi seperti AIESEC ini, tapi jangan lama-lama aktif dalam organisasi juga, jangan sampai menunda kelulusan kita sebagai sarjana juga. Oke, baik. Thank you teman-teman yang udah bertanya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung, unmute juga boleh banget. Nah, selanjutnya Pak, ada pertanyaan nih Pak. Jadi sekarang kan pekerjaan itu banyak sekali kita saingannya ya Pak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menjadi seorang yang menonjol atau stand out di generasi masa sekarang? Dan bagaimana kita dapat menanamkan nilai plus dalam diri agar kita bisa menjadi lebih unggul nih Pak? Nah, menurut saya ya, kita menonjol itu nggak dikasih tahu sebagai atasan, kita sudah tahu siapa yang menonjol apa enggak. Nggak usah dibuat-buat, misalnya saya pengalaman jadi pimpinan ya, tanpa disuruh-suruh kita tahu atau bawahan kita yang capable sama enggak itu ketahuan kok. Siapa yang cari muka, siapa yang suka menjilat, siapa yang sebenarnya punya capacity itu kita tahu. Oleh karena itu, kalau bosnya bagus, bosnya wise gitu, Anda akan diberikan ruang untuk tumbuh terus sehingga Anda menjadi orang yang kuat di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya tujuan Anda hanya ingin standing out among the crowd, itu bisa jadi Anda menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang Anda mau, tapi mungkin untuk jangka pendek Anda dapatkan, tapi dalam jangka panjang Anda melukai banyak orang lain. Makanya menurut saya kalau yang sangat inspiratif buat saya menonton film judulnya Three Idiots. Nah, itu waktu senang sekali saya itu. Kan itu kontras banget. Ada yang India yang ke Amerika itu yang ngapal sampai detail, ingin jadi muncul segala macam, tapi akhirnya dia jadi tukang juga gitu. Ketimbang ada orang yang pemeran utamanya itu. Nah, dia akhirnya mengikuti hatinya, dia very smart gitu kan, menikmati apa yang dia pelajari dan dikerjakan, dan at the end of the day, dia mampu kaya raya sekaligus menikmati apa yang dia lakukan. Dan puncak karir seseorang adalah orang tidak bisa membedakan bahwa dia sedang bermain, menikmati hidup, liburan, atau bekerja. Nah, Iya cukup. Pak, cukup. Aku juga pernah dengar sih tadi gimana cara kita bekerja yang orang melihatnya kita itu sedang main-main, padahal kita lagi bekerja gitu ya Pak ya? Iya, dapat duit banyak lagi. Iya, benar. Oke, nah selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan nih. Nazla ingin langsung bertanya untuk Pak Zul. Silahkan Nazla di-unmute. Silakan. Selamat sore Pak Zul. Jadi saya ingin bertanya, tadi Pak Zul sudah sebutkan juga kan soal mengasah skill itu bisa salah satu caranya itu dengan mengikuti organisasi. Di luar mengikuti organisasi itu menurut Pak Zul apa aja yang bisa kita lakuin untuk mengasah skill-skill? Ya banyak membaca ya, mengupgrade kemampuan. Nah, kan kita perlu diisi terus, jangan cepat puas diri juga. Makanya saya sangat menganjurkan orang sekolah lagi. Sekolah lagi itu kan tidak harus yang formal juga, bisa informal. Ada seminar-seminar, apalagi sekarang kalau dengan dunia sosial media seperti sekarang, Anda harus mengalokasikan waktu misalnya untuk mendengar dari YouTube channel yang produktif. Jangan misalnya nonton YouTube hanya nonton film Turki saja misalnya, atau film India atau apa, atau film Cina atau film apa. Tapi banyak sekali di YouTube atau sosial media kita bisa belajar banyak hal. Cara berkomunikasi yang baik, Anda how to be a good speaker. Ada TED, ada macam-macam lah sekarang. Nggak ada yang nggak ada. Tinggal Anda sendiri mau apa enggak gitu, mengupgrade kapasitas dan kemampuan itu. Segala macam tersedia. Oleh karena itu menurut saya teman-teman yang sudah di AIESEC, di Trisakti ini, Anda harus satu saat punya perusahaan sendiri gitu kan.
Anda bekerja sesuai dengan kata hati, dengan passion-nya, Anda dapat uang, orang lain terbantukan, ya secara kolektif kita bikin Indonesia ini tersenyum satu saat. Baik, terima kasih Pak Zul. Nazla, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Pak Zul. Oke, baik. Terima kasih Nazla. Nah, selanjutnya teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada waktu ya untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, Pak Zul. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Pak Zul udah menceritakan tadi skills yang penting kita untuk soft skill, kita harus punya empati, terus kita bisa membaca pikiran orang lain gitu ya, Pak. Nah, maksudnya itu mungkin boleh dibagi nih, Pak, tipsnya. Gimana sih cara kita bisa melihat atau membaca pikiran seorang? Nah, maksudnya Pak Zul itu seperti apa ya, Pak? Ya, semua skill itu kan butuh latihan ya, ada learning. Misalnya kita membaca pikiran orang lain itu karena interaksi kita dalam kehidupan ini sangat kaya ya. Misalnya kemampuan kita dalam, ya mungkin Adinda bisa merasakan ketika menjadi aktivis di ISEC saja. Itu kan banyak hal-hal yang Anda belajar dari berbagai events yang Anda selenggarakan, berinteraksi dengan segala macam model teman, sehingga ada kekayaan batin yang Anda miliki. Oh, kalau orangnya seperti ini, biasanya, nah, apalagi ada buku-buku tentang personality gitu kan, kita baca kalau orang mikirnya kayak gini, tendensinya bakal kayak seperti apa gitu. Bisa dipelajari ya. Tapi ada sesuatu, kenapa perlu saya mengencourage teman-teman untuk aktif itu, ada sesuatu yang learnable but not teachable. Nah, itu hanya bisa diselami dengan pengalaman empiris langsung. Nah, dan saya merasa pernah jadi aktivis di organisasi itu, kekayaan batin dan spiritual yang kita akumulasikan itu jauh lebih berharga, jauh lebih banyak ketimbang pengalaman formal menjadi students di dalam undergraduate maupun postgraduate program. Oke, berarti ada hal-hal tadi ya Pak yang ada learnable ataupun tidak bisa di orang lain ngajarin ke kita. Itu memang harus based on experience yang kita lakuin. Nah, that's why untuk sekarang kita masih mahasiswa pun teman-teman yang udah fresh graduate, perbanyak pengalaman kita, bisa ikut volunteer di ISEC ataupun di kegiatan lainnya. Ini juga yang saya tertarik, interested program ISEC itu misalnya ada student exchange, masih ada nggak sekarang tuh? Oke, nah ISEC kita biasanya kita punya program untuk namanya volunteer exchange. Jadi kita bisa melakukan kegiatan volunteer di luar negeri ataupun mungkin internship atau bekerja di luar negeri Pak untuk fresh graduate. Namun saat ini karena lagi COVID, akhirnya kita tetap ada programnya tapi diubah ada beberapa menjadi virtual Pak. Jadi kita tetap programnya itu bersama dengan mahasiswa ataupun negara lain tapi virtual seperti itu karena COVID. Atau coba aja bikin program bagaimana berkomunikasi atau memahami penderitaan orang yang terkena COVID, gitu, datangin keluarganya, gitu. Saya kira itu akan mengayakan batin luar biasa. Karena tidak semua orang punya keberanian bagaimana menabrak mental model yang tersebar di masyarakat, gitu. Anda jadi volunteer itu jadi redefinisi tentang magang, misalnya magang tadinya di perusahaan besar, ISEC di zaman Adinda, magang di rumah sakit jiwa misalnya. Itu kan bagus. Karena kalau kita baca bukunya Paulo Coelho, setelah dia magang di perusahaan di rumah sakit jiwa, dia baru tahu bahwa hospitality, kehangatan, keramahan itu dirasakan di rumah sakit jiwa. Yang gila itu ternyata di luar sana katanya. Di rumah sakitnya orangnya sebenarnya baik-baik aja. Iya benar Pak, menarik. Nah, selanjutnya nih karena waktu kita terbatas, mungkin ada nih dari Pak Zul ingin menyampaikan atau enggak harapan Pak Zul sebenarnya apa sih gitu untuk generasi muda saat ini dan apa sebenarnya bekal yang harus kita persiapkan nih Pak dari sejak muda agar kita yang pasti bisa menjadi pemimpin Indonesia ke depannya untuk membuat Indonesia lebih baik lagi Pak. Ya kita harus, misalnya Indonesia ini beragam ya, ada yang kaya banget, tapi ada yang miskin banget. Gitu. Oleh karena itu kita gunakan kesempatan kemewahan misalnya untuk kalau belum keluar negeri minimal
kita bertamu mendatangi bagian yang lain dari Indonesia ini. Insya Allah, if you spend 1 or 2 days di berbagai daerah di Indonesia, itu akan mengaya batin sehingga Anda punya keharuan untuk berkontribusi lebih banyak pada bangsa ini. Ya, tidak semua orang bisa kuliah di Trisakti, ya. Oleh karena itu, cara Anda mengekspresikan rasa syukur pada founding fathers bangsa ini adalah dengan sering-sering melihat orang yang tidak mampu, ya, untuk berkontribusi apa yang Anda bisa sumbangkan, karena itu akan mengayakan batin untuk kemudian menguatkan Anda sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Oke. Oke. Kita bisa ketemu di masa yang akan datang. Rin, thank you for the invitation. Mudah-mudahan ke Trisakti di masa yang akan datang. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zul atas waktunya udah mau sharing bareng sama teman-teman.